Pernahkah Anda membayangkan seorang pemimpin yang berjalan tanpa protokol, menyapa rakyat jelata dengan senyuman hangat? Dan hadir bukan hanya di ruang rapat, tapi di sawah, di warung kopi, bahkan di rumah-rumah reyot di pelosok desa. Dialah Deddy Mulyadi, sosok yang tak hanya memimpin, tapi juga memuliakan. Pemimpin yang tak hanya berbicara tentang rakyat, tapi hidup bersama mereka. Apa rahasia di balik kepemimpinannya yang nyaris mistis dan begitu mengena di hati masyarakat? Mari kita bedah bersama, dalam sudut pandang yang tak biasa, kepemimpinan Deddy Mulyadi berdasarkan falsafah Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur sadayana. Selamat datang di H2H Realita, channel yang menyajikan sudut pandang kehidupan dari hati ke hati, dari realita yang dalam, bukan sekadar permukaan. Sebelum kita menyelam lebih jauh dalam pembahasan hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar channel ini bisa terus tumbuh dan menjadi rumah bagi kita semua yang haus akan makna dan kebenaran. Deddy Mulyadi bukan sekadar tokoh politik. Ia adalah cermin dari sebuah peradaban yang nyaris hilang. Peradaban Sunda yang penuh kelembutan, kesahajaan, dan kebijaksanaan yang membumi. Falsafah kepemimpinan Sunda sejatinya sangat berbeda dengan gaya kekuasaan yang dominan hari ini. Dalam ajaran para karuhun, leluhur, seorang pemimpin itu temenang ngarebut, temenang meper, tapi kudu nyangking jeung ngayomi. Artinya, pemimpin bukan yang menguasai, tetapi yang merangkul dan menjaga. Dan ini terlihat jelas dalam setiap langkah Deddy Mulyadi. Ia bukan pemimpin yang datang hanya saat kampanye. Ia hadir dalam suka dan duka warganya. Ia mendengarkan keluhan ibu-ibu di pasar, meneteskan air mata bersama kakek-kakek yang tinggal sendiri di gubuk reyot. Bahkan memanggul sendiri bantuan untuk warga tanpa perlu publikasi berlebihan. Ketika banyak pemimpin memilih ruangan ber-AC, Deddy memilih mendengarkan rakyatnya di bawah pohon rindang. Karena dalam budaya Sunda, pohon bukan hanya peneduh fisik, tapi juga simbol dari kewijaksanaan. Dalam keheningan alam, suara rakyat lebih jujur terdengar. Nilai, Tritangtu di Buana, falsafah tua Sunda, hidup nyata dalam kepemimpinannya. Sebagai Rama, Raja, ia tegas tapi penuh kasih. Sebagai Resi, Guru, ia mendidik dengan contoh, bukan hanya kata. Sebagai Waluya, rakyat, ia merasakan penderitaan rakyat dan menjadikannya bahan kebijakan. Deddy juga mengajarkan bahwa kebudayaan bukan barang usang. Ia justru menjadikannya landasan moral dan spiritual dalam kepemimpinan. Saat ia menolak menebang pohon demi proyek jalan, ia tidak sedang menghambat pembangunan, tapi sedang menyelamatkan kehidupan. Ketika ia membela warung kecil dari amukan aparat, ia tak sedang menentang hukum, tapi sedang menegakkan rasa keadilan. Nilai luhur yang menjadi inti dari kepemimpinan dalam budaya Sunda. Dan inilah yang membuatnya berbeda, ia tidak memimpin dari podium, tapi dari rasa. Setiap senyum yang ia lemparkan, setiap tangan yang ia ulurkan, bukanlah pencitraan, melainkan ekspresi dari satu falsafah agung. Manusia kudu bisa mikawanoh rasa batur. Manusia harus mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Dalam era di mana banyak pemimpin kehilangan empati, Deddy menjadi oasis. Dalam zaman di mana rakyat hanya jadi angka statistik, Deddy hadir sebagai telinga, mata, dan dada yang lapang. Dan mungkin itulah alasan mengapa rakyat tak hanya mengenalnya, tapi mencintainya. Deddy Mulyadi telah mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak perlu menonjolkan kekuasaan. Tapi cukup dengan ketulusan, kesederhanaan, dan keberanian untuk dekat dengan rakyat tanpa topeng. Hidup dengan makna, hidup dengan nurani. Ia adalah gambaran nyata bahwa nilai-nilai lokal bisa menjadi dasar kepemimpinan modern yang membumi dan berdampak besar. Di tengah gempuran dunia yang serba instan dan kepemimpinan yang kerap kosong makna. Hadir sosok seperti Deddy Mulyadi adalah cahaya kecil yang membuat kita percaya bahwa pemimpin dengan nurani itu masih ada. Semoga ulasan ini bisa menjadi refleksi,
inspirasi, dan penguat bagi kita semua dalam memilih, menilai, dan bahkan menjadi pemimpin dalam skala apapun. Terima kasih sudah bersama kami di H2H Realita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dengan makna, hidup dengan nurani.